Horas, saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Amang Monang Sianipar. Saya sekitar tahun 2000-an punya kesempatan banyak berdiskusi dengan beliau. Saya ingat betul dulu kami berdiskusi sering di rumahnya, di tempat usahanya di kawasan Manggarai sebelum ada Toba Tabo ya. Waktu itu bersama sering Yayasan Perhimpunan Danau Toba bersama Profesor Midian Sirait, Profesor Tunggul Sirait, Profesor Payaman Simajuntak, dan juga Pulang Martin Sirait. Dan biasanya saya bersama Sekretaris Eksekutif Yayasan Perhimpunan Danau Toba ketika itu adalah Felix Tumanggor. Tapi ketika Felix Tumanggor lulus pegawai negeri di Pak Barat, saya menjadi jarang berdiskusi karena berdiskusinya malam. Saya tinggal di Bogor, maka kalau berdiskusi sampai larut malam, saya biasanya tidur di rumah Felix Tumanggor. Yang paling kuingat dari Pak Monang Sianipar adalah dia selalu mengungkapkan modernisasi Lapo. Bagi dia ada persepsi bahwa Lapo itu kumuh. Nah, bagaimana kalau Lapo itu menjadi modern? Nah, atas diskusi-diskusi seperti itulah maka muncullah Toba Tabo yang sekarang terkenal itu, yang sangat modern ya. Dan waktu itu dibuka di Jakarta dan juga di Bali. Saya dengar di Bali tidak dilanjutkan ya. Jadi nanti menurut beliau, kalau nanti kita buat Lapo itu modern, maka Andaliman akan menjadi laku gitu ya. Jadi itu tali temali dan juga akan menyerap tenaga kerja yang tidak terampil. Nah, jadi waktu itu awal mula dari Toba Tabo itu, kalau kita makan di situ dia bilang begini, kalau pelayan saya itu tidak begitu ramah, sabar saja karena itu mereka itu kita jemput dari kampung. Jadi mohon maaf kalau mereka mungkin masih belum terampil, nanti lama-lama terampil begitu ya. Nah, jadi bagi dia Lapo itu harus modern, harus keren. Makanya muncul istilah Batak keren ya. Batak keren. Nah, dari segi kegiatan-kegiatan itu muncullah dulu namanya kegiatan Toba Dream. Jadi Toba Dream. Makanya dulu kalau ada mobil-mobil orang Batak singgah di Toba Tabo selalu ditempeli stiker Toba Dream, Toba Dream, Toba Dream gitu. Jadi saya bersyukur cikal bakal Toba Dream itu saya berdiskusi dengan para guru besar dan juga termasuk Pak Monang Sianipar. Demikian juga dulu saya dengan Bang Saud, ayah dari Bang Martin Manurung, Among itu. Jika kami melakukan diskusi-diskusi, kita di Toba Tabo itu biasanya disediakan tempat yang khusus. Itulah hebatnya Pak Monang Sianipar. Kalau kita berbicara habatahon, dia selalu menyediakan tempat. Pemikiran dia yang membuat saya tercengang adalah tentang bakat orang Batak. Menurut dia, orang Batak itu bakatnya menyanyi. Ya, salah satunya ya. Nah, paling banyak menyanyi. Tapi sayangnya begini. Dulu kan kalau penyanyi-penyanyi orang Batak itu dimunculkan oleh Rio Tambunan ya. Rio Tambunan. Nah, setelah Rio Tambunan tidak banyak lagi orang Batak yang bisa mengangkat penyanyi-penyanyi orang Batak, kata beliau. Padahal sebenarnya menurut beliau di pinggiran Danau Toba itu terlalu banyak sebenarnya penyanyi-penyanyi yang hebat. Mereka capek menyanyi di Lapo, tidak ada yang bayar, mereka yang bayar minum. Padahal andaikan mereka itu dikemas, penyanyi-penyanyi di pinggiran Danau Toba dikemas dengan baik, maka mereka itu bisa penyanyi taraf internasional. Padahal capeknya menyanyi di Lapo sama dengan capeknya menyanyi di depan TV. Nah, menurut pemikiran beliau, memang di situ yang harus dikelola. Pemerintah daerah sebenarnya harus hadir. Kita orang-orang yang di luar pemerintahan juga harus hadir untuk mengangkat bakat-bakat yang terpendam, bakat-bakat ibarat emas kata beliau itu
ditutupi oleh debu, debunya dibongkar lalu emasnya muncul. Jadi menurut beliau itu salah satu yang harus dibangun dari orang Batak adalah modernisasi, cara berpikir modern, sikap modern, penampilan modern, juga lapo modern yang menyerap produk-produk orang Batak di kawasan Danau Toba. Jadi kenapa orang Batak tidak kaya raya dari petani? Karena produk-produk itu tidak, nilai tambahnya belum ditemukan. Oleh karena itu harus dibuka pasar. Sama seperti pasarnya salah satunya adalah modernisasi lapo-lapo halak Batak dan talenta-talenta orang Batak dari semua aspek menyanyi, aspek olahraga, aspek keilmuan, semua harus diangkat. Nah, siapa yang akan mengangkat? Sebenarnya itulah menurut beliau tugas Yayasan Perhimpunan Danau Toba dan semua komunitas-komunitas orang Batak, supaya orang-orang Batak yang brilian itu tidak berada di lapo-lapo yang kumuh, tetapi mereka harus ada di lapo-lapo yang modern dan pergaulan internasional, mulai dari menyanyi, olahraga, dan ilmuwan, semuanya orang Batak harus diangkat dari situ dan harus ada yang mengangkat. Saya kira itu yang selalu saya ingat dari beliau, komitmen beliau, dan tidak hanya taraf diskusi-diskusi, dan dia selalu mewujudkannya. Ketika itu Piki Sianipar yang sekarang musisi yang hebat itu belum dikenal orang, dan pertama kali yang saya ingat adalah penampilan dari Piki Sianipar ketika pulang sekolah dari Eropa. Itu adalah di Toba Dream pertama, dan kemudian di Toba Dream kedua yang waktu itu saya mengingat mengundang oleh Bella Sabira. Nah, Toba Dream itu terus harus kita wujudkan sebagai orang-orang Batak, dan saya selalu mengingat pesan-pesan dari Monang Sianipar untuk mendesain atau mengangkat orang-orang Batak di pinggiran Danau Toba untuk tampil, dan harus ada yang menampilkan. Artinya mereka harus didesain dengan baik, dan sulit mereka muncul kalau tidak ada yang mendesain. Itulah menurut beliau tugas-tugas kita yang terpelajar atau orang-orang yang punya pengalaman harus memberikan perhatian kepada saudara kita di kawasan Danau Toba untuk mereka berprestasi. Selamat jalan Amang Monang Sianipar. Pesan-pesanmu dan pemikiranmu tetap kami pegang dan akan kami laksanakan. Sonang maho amang di surgo hasonangani. Horas.